Hasil ujian teman-teman itu nanti 320 nilainya ya, 320. Tapi karena teman-teman memiliki sertifikat untuk nilai tambahan ya, jadi teman-teman mendapatkan 10% dari 450. Jadi dapat 45 poin. Jadi nilai teman-teman yang tadinya 320 jadi 365. Halo, salam Sadreta. Hari ini Mimin kembali akan bahas terkait CASN P3K untuk tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan membahas informasi terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai, ya penambahan nilai atau afirmasi pada seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, ini erat kaitannya dengan nilai kumulatif kompetensi teknis dan wawancara P3K tahun anggaran 2024 ya. Nah, ini sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membahas ini ya terkait Kemenpannya. Jadi yang pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan ya, serta sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi P3K tahun 2024 ini, teman-teman, ketika teman-teman ingin melamar beberapa JF, itu ada syarat tambahannya ya. Poin yang kedua, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada yang poin pertama, diktum pertama, diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis. Nah, kalau kita lihat di Kemenpan sendiri ya, untuk seleksi kompetensi teknis, nilai tertingginya adalah 450 poin. Jadi kalau teman-teman diberikan presentasi tambahan, itu mengikuti berapa persen dari nilai terakhirnya, yaitu 450. Kemudian poin ketiga, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagaimana tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud di diktum pertama terlampir pada lampiran ini. Jadi ada di bawah nanti akan kita bahas ya. Kemudian poin keempat, bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi, peserta seleksi pengadaan P3K hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot yang paling tinggi. Jadi kalau teman-teman itu memiliki dua sertifikat ya, jadi yang dipilih itu adalah satu sertifikat dengan poin yang paling tinggi untuk seleksinya ya. Jadi berikut ini adalah lampiran jabatan fungsional ya yang mendapatkan poin tambahan ketika teman-teman memiliki sertifikatnya. Di sini misalnya yang pertama ya Mimin contohkan pengelola ekosistem laut dan pesisir. Nah, di sini persyaratan wajib tambahannya tidak ya, tapi di sini nama sertifikat ketentuan lain tambahan nilai adalah seperti ini. Sertifikat selam scuba diving yang diterbitkan oleh lembaga selam scuba diving nasional dan internasional. Nah, untuk ini, teman-teman ketika memiliki ini mendapatkan bobot tambahan 10%. Nah, maksudnya 10% ini berarti ketika teman-teman memenuhi syarat ini, dari tambahan nilai 450 ini teman-teman dapat tambahan 45 berarti ya. Ada tambahan 45 poin bagi teman-teman. Misal, hasil ujian teman-teman itu nanti 320 nilainya ya, 320. Tapi karena teman-teman memiliki sertifikat untuk nilai tambahan ya, jadi teman-teman mendapatkan 10% dari 450. Jadi dapat 45 poin. Jadi nilai teman-teman yang tadinya 320 jadi 365 poin. Nah, kemudian ini diatur juga ya untuk jabatan fungsional yang lain. Teman-teman bisa lihat ini ada nama sertifikatnya yang diperlukan atau yang memenuhi untuk tambahan nilai afirmasi. Jadi ini rata-rata 10% ya. Kemudian ada juga yang di sini 5% ya. Misalnya untuk analisis investigasi dan pengamanan perdagangan. Nah, di sini diperlukannya sertifikatnya apa? Sertifikat TOEFL dengan minimal skor 450 yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Inggris yang masih berlaku minimal 2 tahun sejak tes dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman punya ini ya dan melamar formasi ini, teman-teman akan mendapatkan tambahan 5% poin untuk nilainya, maksimum untuk kompetensi teknis.
Kemudian untuk berbagai jabatan fungsional ya di poin 20 misalnya ya, pengawas kemetrologian. Jadi ini ada persyaratan wajib tambahan. Jadi ini wajib dipenuhi ya, yaitu memiliki surat keterangan tidak buta warna yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah. Jadi ini memang wajib ya, harus dipenuhi. Jadi misalnya kalau teman-teman itu buta warna, berarti syarat wajib ini tidak terpenuhi dan teman-teman tidak bisa lolos atau tidak bisa untuk lolos seleksi administrasi dan ikut pada seleksi P3K di tahun 2024. Jadi ini ada beberapa jabatan fungsional yang memiliki syarat wajib tambahan. Jadi ini harus terpenuhi ya. Jadi kalau yang seperti ini tidak ada, tapi ini hanya perlu sertifikat. Kalau sertifikat ini tidak wajib ya. Dengan syarat kalau teman-teman punya, berarti teman-teman dapat nilai tambahan. Tapi yang seperti ini teman-teman wajib ya. Begitu juga dengan misalnya asesor manajemen mutu ya. Di sini perlu sertifikat asesor manajemen mutu ISO 9001 2015 ya. Jadi di sini harus punya ini ya. Nah, kemudian di sini nama sertifikat ketentuan lain tambahan nilai adalah ini ya. Yang ini wajib, yang ini bersifat tambahan ya. Semoga teman-teman paham ya. Ini jika ada dapat poin lebih, tapi kalau yang ada di poin ini wajib dimiliki ketika ingin mendaftar atau melamar di jabatan fungsional yang ada pada list ini. Ini teman-teman bisa cek ya, totalnya di sini kurang lebih ada 146 jabatan fungsional ya yang memiliki tambahan nilai untuk sertifikat maupun untuk persyaratan wajibnya. Jadi kalau di sininya tidak ada, berarti tidak ada syarat wajib khususnya. Nah, kalau punya ini akan dapat nilai tambahan sesuai yang persentase yang telah ditentukan ya. Nah, ini korelasinya bagi yang ini ya. Nah, kemudian teman-teman banyak yang bertanya kepada Mimin, Min, kalau untuk guru sendiri bagaimana? Di sini tidak ada, saya cari untuk yang serdik kok tidak ada. Nah, untuk guru sendiri itu adanya di Kemenpan nomor 348 ya, tentang mekanisme seleksi untuk guru ya. Di sini teman-teman bisa cari nantinya di poin ini ya, di 27 ya. Di poin ke-27, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi, khusus bagi teman-teman yang serdik dan linier dan memenuhi syarat ini, ya, mendapatkan nilai utuh maksimal 450. Jadi mendapatkan nilai sempurna karena diberikan sebesar 100% dari nilai afirmasi teknis ya untuk kompetensi teknis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini nilainya maksimal 450 untuk kompetensi teknis. Soalnya itu ada 90 butir ya. Jadi total P3K nanti soalnya itu ada 145 butir, teman-teman. 90 butir soalnya untuk teknis. Kemudian ada manajerial itu 25 butir soal, kemudian sosial kultural 20 dan wawancara 10 ya. Dengan poin nilai maksimalnya ini 450, ini 180 dan ini 40. Nilai maksimal kalau teman-teman bisa benar semua ini adalah 670 poin ya. Dengan durasi ujian itu adalah 130 menit ya, 120 menit ditambah 10 menit. Kecuali teman-teman yang disabilitas sensorik netra. Ya, ini ada tambahan tersendiri waktunya ya. Kemudian di sini ditulis juga ya, seleksi kompetensi bagi peramal prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Ini untuk P3K guru ya. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, nah ini juga ya, mendapatkan nilai 100%. Jadi ini memang sudah diatur ya untuk guru. Kemudian yang 291 ini yang 391 ini adalah untuk jabatan fungsional yang lainnya ya. Jadi berikut ini adalah terkait nilai kumulatif, kompetensi teknis dan nilai tambahan dan syarat wajib tambahan ya. Teman-teman segera siapkan dirinya untuk mengikuti seleksi P3K 2024 yang sebentar lagi akan segera diumumkan. Demikian informasi dari Mimin. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.